知道你。马萨破壁，来。 你叫宫本，是我结拜兄弟，这是业障。我爹也是被你杀死的。 Oke guys, gue kemarin nonton film dan itu keren banget. Dari segi editing efek visual dan sinema fotografinya keren banget. Namun, alur cerita dari film ini cukup berat guys kalau kita ikuti. Karena di film ini menceritakan di dunia berbeda, tapi di akhir filmnya nanti semuanya tetap nyambung. Dan film ini endingnya tak terduga. Film ini berjudul Wither Odyssey tahun 2021. Film ini bergenre action science fiction dan ada sedikit sentuhan horornya. Garapan sutradara Lu Yang yang rilis bulan Februari kemarin di Amerika Serikat. Dan film ini dikerjakan oleh 800 teknisi efek visualnya saja yang menjadikan film ini spektakuler. Oke guys, kita langsung saja ke ceritanya. Cerita film ini dimulai ketika ada seorang ayah yang sedang mencari keberadaan putrinya. Putrinya itu yang bernama Tangrin. Dia seperti berada di dunia berbeda dan terlihat muncullah cahaya yang dimana itu adalah lambangnya para dewa. Namun itu semua hanya mimpi. Dia adalah Guanning. Memang benar adanya kalau dia sedang mencari putrinya yang hilang. Selama 6 tahun lamanya, dia masih mencari keberadaan putrinya itu. Karena dia yakin Tangrin putrinya itu masih hidup. Karena selama bertahun-tahun, dia tak pernah bisa tidur nyenyak. Setiap matanya terpejam, dia selalu memimpikan putrinya. Dan dia juga selalu melihat benteng kuno yang besar, di mana kembali kepada masa zamannya para dewa. Beberapa saat kemudian, dia melihat ada sebuah mobil yang melintas. Dia mencari berbagai cara untuk mendapatkan kembali putrinya itu. Pada saat itu memang sering terjadi penculikan anak-anak yang akan dijual. Guanning ternyata mempunyai keahlian pelempar yang sangat akurat. Dia bisa melemparkan sebuah batu dengan tepat ke targetnya itu sendiri. Dia lalu turun dan menghajar supir yang berada di mobil itu, lalu menunjukkan sebuah foto anaknya kepada orang tersebut dan menanyakannya. Namun tiba-tiba dia dipukul oleh salah satu teman dari orang tersebut, lalu mereka pun melarikan diri. Guanning lalu membuka mobil box tersebut, yang ternyata isinya adalah anak-anak hasil dari penculikan. Namun sayangnya, Tangrin putrinya itu tidak ada di sana. Selang beberapa saat, datanglah polisi dan menuduh Guanning adalah seorang penculik anak-anak itu. Lalu dia pun dibawa. Mobil polisi itu mampir ke sebuah pom bensin. Saat mereka lengah, dia mencoba untuk menyerang polisi yang berada sendirian di dalam mobil itu. Dia juga melihat ada sebuah mobil yang berhenti di persimpangan jalan dan seperti memberi kode kepadanya. Dia pun berhasil melarikan diri dari mobil polisi itu dan menuju ke mobil tersebut. Dan terlihat dia adalah seorang perempuan. Lalu mereka pun tancap gas dan pergi. Wanita ini bernama Tuling. Sepertinya wanita ini tahu banyak masa lalunya Guanning dan juga soal mimpinya itu yang berada di tempatnya para dewa. Yang Guanning pun sendiri tidak mengenal wanita itu siapa. Di sini Tuling akan membantu menemukan putrinya itu. Tentu saja itu membuat dia mempunyai harapan baru untuk menemukan putrinya. Di lain scene, kita dibawa ke masa di mana para dewa hidup di bumi dan berdampingan hidup bersama manusia lainnya. Terlihat ada seorang laki-laki yang bernama Kong Wen. Dia sedang diburu oleh pasukannya Redman di dalam sebuah hutan. Redman itu sendiri nanti gue jelasin. Namun dia menemukan jalan buntu di depannya. Di saat bersamaan datanglah adiknya yang seorang perempuan. Adiknya itu adalah seorang petarung hebat. Adiknya itu menyuruh kakaknya yang tidak bisa bertarung untuk lari ke arah barat untuk menyelamatkan dirinya. Lalu dia mendorongnya ke sebuah jurang yang di bawahnya itu adalah laut saja. Pertarungan pun dimulai. Dia membunuh satu persatu pasukan Redman itu.
Dan akhirnya kakek tua itu turun tangan, yang dimana dia adalah ketua dari pasukan Redman tersebut, yang tentunya dia lebih tangguh. Di sini Kong Wen kembali naik dan melihat adiknya itu yang sudah sekarat. Kakek tua itu menusuk adiknya sampai dengan tewas. Namun terlihat si kakek tua juga itu terluka parah. Dia tertusuk pedang adiknya di punggungnya itu. Si kakek tua itu tidak menyangka kalau Kong Wen itu akan nekat membunuh dia. Dengan bangganya, si kakek malah menunjukkan simbol Redman di telapak tangannya. Namun itu tak membantu dia sama sekali, dan kakek itu pun tewas. Saat dia hendak pergi dari tempat itu, dia mendengar ada seseorang yang berbicara kepadanya. Namun tak ada seseorang pun di sana. Di sini Kong Wen akan pergi ke barat, di mana itu adalah tempat Dewa Redman, dan akan membalaskan dendam kematian ayahnya yang dibunuh oleh Dewa Redman. Namun semua tak masuk di akal. Melawan pasukan Redman saja dia tak sanggup, apalagi harus membunuh Dewa Redman. Namun sesuatu terjadi. Ternyata ada sebuah serpihan baja yang masuk dan hinggap di badannya Kong Wen. Dan itu adalah Black Armor, prajurit tua yang ditaklukkan oleh Dewa Redman, dan tubuhnya hancur yang berubah menjadi bola mata dan dapat berbicara. Black Armor yang tidak suka dengan keberadaannya di tubuh kakek tua itu yang mati, karena menurut dia darah si kakek tua itu bau. Bisa dikatakan Black Armor seperti parasit yang hidup di inang makhluk hidup. Black Armor tahu soal misinya Kong Wen yang akan melawan Dewa Redman, dan tentunya itu kesempatan dia juga yang akan membalas dendam. Lalu Kong Wen pun pergi bersama Black Armor yang menjadi perisai untuk dirinya. Kong Wen pergi ke kota awan menggunakan sebuah perahu, perjalanan yang sangat jauh dan membutuhkan waktu berhari-hari untuk sampai ke kota tersebut. Sesampainya di sana, di Kabupaten Naga, tepatnya di jantung kotanya yaitu Kota Awan. Di sini terlihat ada sebuah ritual penyembahan Dewa Redman. Ritual itu menyembah kepada Dewa Redman, karena di malam itu mereka akan menyerang kota Baihan. Sang Dewa Redman memerintahkan manusia untuk saling berperang satu sama lain, sampai terpilih kota mana yang paling kuat. Dan peperangan pun dimulai. Di barisan pasukan pemanah Baihan pun dikerahkan untuk meredam serangan pertama dari pasukan kota awan. Dan cukup efektif yang membuat pasukan dari kota awan menahan serangannya. Namun ternyata mereka pasukan dari kota awan mempunyai senjata yang sangat mematikan, yaitu dengan menggunakan lentera naga yang terbang di atas benteng dan kota Baihan dan melemparkan cairan minyak ke benteng Baihan. Dan panah api pun dari kubu pasukan kota awan ditembakkan, yang membuat benteng dan kota Baihan terbakar. Dan pasukan dari kota awan berhasil menembus benteng pertahanan dari kota Baihan. Di keesokan harinya, mereka semua pasukan dari kota awan membantai dan menjarah barang-barang berharga di kota Baihan, dan Baihan sudah benar-benar jatuh sekarang. Beberapa saat kemudian, datanglah pasukan Baja Merah berkuda dengan sangat gagah dan menakutkan. Semua orang langsung tunduk dan bersujud saat mereka melintas. Pasukan Baja Merah itu meniupkan trompet, dan itu adalah pertanda kalau malam hari itu tidak ada satupun orang yang boleh keluar dari rumahnya. Kalau ada yang sampai keluar, maka orang itu akan mati. Diketahui kalau mereka adalah pasukan pribadinya sang Dewa Redman. Kita kembali lagi ke masa sekarang. Dia adalah Limu. Dia adalah seorang miliarder yang mempunyai perusahaan yang bernama Aladdin Group. Namun nampaknya perusahaan Aladdin Group ini mempunyai ikatan supranatural dan juga pengembangan teknologi biologisnya. Perusahaan ini merekrut orang-orang yang mempunyai kekuatan yang tidak biasa pada kebanyakan orang umumnya. Tu Ling ternyata selama ini memantau Guan Ning dengan meretas HP miliknya itu.
Di sini Tuling memperlihatkan beberapa foto anak-anak. Namun sayangnya, Guan sudah sedikit lupa wajah dari anaknya sekarang. Dan juga foto yang dia miliki itu adalah foto terdahulu yang Tangrin masih sangat kecil. Tapi itu bukan masalah, ucap Tuling kepada Guan untuk meyakinkannya. Bisa dengan tes DNA. Lalu Guan bertanya kapan bisa tes DNA-nya. Tapi di sini Tuling memberikan satu syarat. Kalau syarat itu terpenuhi, maka Guaning akan mendapatkan anaknya kembali. Di sini Tuling memperlihatkan sebuah video streaming di mana ada seseorang bertopeng penulis novel yang sedang menceritakan sebuah kisah dari novelnya yang berjudul Pembunuh Dewa, di mana ada pertempuran dewa dan juga benteng kuno yang besar itu. Dan ternyata cerita itu sama persis apa yang selama ini Guaning selalu bermimpi tentang benteng kuno dan dewa tersebut. Dan lebih anehnya lagi, setiap si penulis novel itu menceritakan alur cerita Dewa Redman akan terancam, Limu alias bosnya si Tuling akan merasakan sakit di kepalanya dan terkadang membuat dia jatuh pingsan. Gila sih, ini film berat banget kalau kata gue. Jadi gini guys, alur cerita novel Pembunuh Dewa Redman itu belum selesai. Si penulis novel masih mencari inspirasi untuk jalan cerita dari novel itu selanjutnya. Di sini belum terungkap kenapa dan apa hubungannya cerita dari novel tersebut bisa mempengaruhi kesehatan fisiknya si Limu dan juga bisa sama dengan mimpinya si Guaning. Namun faktanya, setiap cerita dari novel itu ada kelanjutannya dan Dewa Redman akan terancam, si Limu ikut merasakan dampaknya. Percaya atau tidak, namun Limu takut dan percaya kalau cerita dari novel tersebut sampai dengan selesai dan dengan Dewa Redman kalah dan mati, itu juga akan membunuh Limu sendiri. Di sini memang tidak masuk di akal, tapi beneran terjadi kepada Limu. Tuling menemui Guaning kembali dan memberitahu syaratnya, yaitu membunuh seseorang yang bernama Kong Wen, yang dia adalah penulis novel tersebut. Karena Guan tidak ada pilihan lain lagi, dia pun menyetujui persyaratannya itu. Lalu Guan pun pergi, dan dia hanya diberi waktu 3 hari untuk sampai membunuh novelis tersebut. Ini adalah novelis itu yang bernama Lu Kong Wen. Guan mengikuti dia dari belakang. Guan mencari momen yang tepat untuk dapat membunuhnya. Guan mengikuti Kong Wen sampai ke perpustakaan. Saat di dalam sana, Kong Wen ternyata mengetahui kalau dia mengikutinya. Di sini Guan tidak habis akal, dan dia mengaku sebagai fansnya Kong Wen. Dan itu berhasil, yang membuat Kong Wen senang. Karena ada salah satu fansnya yang menemuinya. Lalu mereka pun bercerita soal novel tersebut. Di sini nampaknya Guan masih ragu untuk membunuh Kong Wen, dan Tuling menelepon Guan untuk segera membunuhnya sebelum novelnya Kong Wen itu selesai. Namun beberapa saat kemudian, ada sebuah mobil yang akan menabrak mereka. Namun mereka berhasil selamat. Guan tahu kalau itu adalah orang dari Limu. Dia pun langsung pergi. Tapi di sini dia menjatuhkan buku catatannya itu yang ditemukan oleh Kong Wen. Saat Kong Wen membaca buku catatan tersebut, dia terkaget. Karena buku catatan Guan menceritakan mimpinya tentang putrinya dan juga tentang cerita dari Dewa Redman itu sendiri. Di besok harinya, Guan kembali menemui Kong Wen. Di sini Kong Wen mengembalikan buku catatannya si Guan yang terjatuh kemarin. Sepertinya sulit untuk Guan membunuh Kong Wen yang harusnya itu mudah untuk dia lakukan. Di lain scene, Kong Wen melihat ada anak kecil perempuan yang sedang menarik saudaranya yang telah mati. Kong Wen membantu anak kecil itu untuk menguburkannya. Anak kecil itu memainkan sebuah seruling, namun mereka tak sadar kalau matahari sudah mulai gelap. Dan terlihat pasukan merah berbaju baja itu yang kini ada di hadapan mereka. Kini mereka dikejar oleh pasukan baju merah tersebut.